Tapi bagaimana agar supaya diperhitungkan, presiden harus menunjukkan gesahnya, menunjukkan wibawanya. Kalau misalnya sudah presiden, sudah bersumpah, sudah kabinet, kemudian dipanggil oleh Jokowi datang ke Solo, datang juga, betul-betul presiden tidak punya harga diri. Masyumi tidak akan mengambil masa PKS, Masyumi tidak akan mengambil masa PKB, Masyumi tidak akan mengambil masa Partai Umat, Masyumi akan mengambil masa PDIP, Masyumi akan mengambil masa Golkar, Masyumi akan mengambil masa Nasdem, Masyumi akan mengambil masa Gerindra, Masyumi yang masuk ambil masa partai-partai Katolik. Poin ketiga yang saya mau katakan adalah bahwa dalam ilmu negara diajarkan satu negara diakui oleh dunia jika ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya, ada konstitusi. Dan Indonesia punya wilayah dari Sabang sampai Merauke, punya rakyat 280 juta, punya pemerintah dan punya konstitusi. Maka kemudian yang bertanggung jawab di dalam hal itu adalah pemerintah dan rakyat. Karena wilayahnya sudah ada, given, negaranya sudah ada, given, kemudian rakyat sudah ada, given, maka kemudian presiden dan rakyatnya. Maka kemudian presiden yang paling bertanggung jawab karena dia atas nama rakyat. Berdasarkan Undang-Undang 45, beliau adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Maka ketika ikrar, maka presiden berikrar, demi Allah, saya bersumpah. Kata demi Allah artinya presiden, wakil presiden, menteri, bupati, gubernur, wali kota sedang berhadapan langsung dengan Allah. Sehingga konsekuensinya tidak boleh ada kebijakan peraturan perundang yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena dia bersumpah demi Allah. Yang kedua, presiden mengatakan saya berpegang teguh pada Undang-Undang 45. Dan kita saksikan bagaimana Jokowi jahatnya sekian banyak undang-undang peraturan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga, presiden bersumpah saya akan menjalankan segala undang-undang dan peraturan perundangan dengan seadil-adilnya, dengan seluruh-seluruhnya seperti itu. Maka demikian, dari ikrar itu kita bisa menagih presiden-presiden sebelum dan sesudahnya. Terakhir yang saya akan katakan, kewajiban presiden. Kewajiban presiden itu termaktub secara tertulis di dalam alinea keempat Undang-Undang 45. Pertama, melindungi bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, presiden bertanggung jawab melindungi mereka. Dan kita tahu bahwa Jokowi kemarin sangat abai, 890 petugas KPPS terbunuh mati tanpa ada proses penyelidikan. Apakah karena kelelahan, kepenatan, atau keracunan dan seterusnya? Menurut para dokter tidak ada orang meninggal karena lelah. Saya bisa katakan kalau lelah, Jokowi yang pertama meninggal karena dalam 2 bulan kampanye dia tidak pernah istirahat, kampanye 2 bulan berturut-turut. Seharusnya dia mati pertama kalau benar orang meninggal karena lelah. 9 orang yang meninggal depan Bawaslu, catatan dari Komnas HAM 50 lebih orang 2019. Nah, jadi oleh karena itu maka sangat abai terhadap bangsa Indonesia. Bahkan Rempang yang itu sudah puluhan tahun, ratusan tahun sebelum ada Indonesia, mereka sudah menempati Rempang. Itu digusur, dipaksa dan seterusnya. Begitu juga PIK 2 yang itu sudah ratusan tahun,
orang ada di sana, dipaksa bagaimana lahan sawah tambak yang masih aktif produktif dipaksa dengan 50.000 per meter, seperti itu. Yang kedua, kewajiban presiden menurut alinea ke-445 adalah menjaga dan melindungi wilayah NKRI. Saya garis bawahi pernyataan Ketua Umum tadi bahwa maksum yang paling NKRI karena Musi Integral 3 April 1955 oleh Muhammad Nasir yang mengelilingi Indonesia, melobi partai-partai di parlemen sehingga kemudian lahir NKRI. Oleh karena itu maka sejak Megawati sampai sekarang, dua daerah di perbatasan diambil oleh Malaysia karena Megawati abai terhadap itu. Kemudian Jokowi 24 pulau hilang di Indonesia. Ada yang tenggelam, ada yang disewakan dan seterusnya. Ini abai terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga, kewajiban presiden adalah menciptakan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan keluarga, bukan kesejahteraan kelompok, bukan kesejahteraan oligarki, kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat adalah mencerdaskan bangsa. Bangsa yang dicerdaskan, bukan pribadi, bangsa yang dicerdaskan. Hari ini data-data terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia 78, sama dengan monyet yang juga IQ-nya 78. Meskipun ada Habibie yang IQ-nya 200, termasuk 100 orang, termasuk 10 orang terbesar di dunia pada abad ini. Tapi rata-rata 78 IQ orang Indonesia. Kenapa? Karena miskin. Kenapa miskin? Karena income per kapita mereka. Indonesia Timur itu kaya dengan ikan, tapi mereka miskin karena ikan yang mereka tangkap, mereka jual untuk kemudian beli beras, beli terigu, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kewajiban presiden adalah memicu terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Maka kalau masyumi presiden menyiapkan 100.000 orang sekeluarga siap untuk berangkat ke Israel, bukan hanya duit, tapi langsung berangkat. 100.000 orang datang, 50% bersiap untuk syahid, maka selesai Israel. Tapi bagaimana agar supaya diperhitungkan, presiden harus menunjukkan kesahnya, menunjukkan wibawanya. Kalau misalnya sudah presiden, sudah bersumpah, sudah kabinet, kemudian dipanggil oleh Jokowi datang ke Solo, datang juga, betul-betul presiden tidak punya harga diri. Maaf, saya harus katakan itu karena ini persoalan konstitusi. Konstitusi jelas, alinea keempat. Sebagai penutup, tidak ada perayaan milad dalam Islam. Pertama kali dilakukan oleh Salman Al-Farisi, dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika mau menyerang Israel, Palestina. Pada waktu itulah diceritakan, diriwayatkan bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat, bagaimana duka cita, gembira, suka dan seterusnya. Maka kemudian berhasil Salahuddin Al-Ayyubi merebut Masjid Aqsa. Jadi kalau milad masyumi yang ke-79 dianggap sebagai bid'ah hasanah, maka pastikan 2029 maksudnya harus lolos masuk ke parlemen. Alhamdulillah sudah tidak ada yang tepuk tangan. Oh, masih ada. Yahudi, itu Yahudi. Tepuk tangan adalah Yahudi. Dalam Islam itu ciri masyumi, kalau bergembira takbir, bukan tepuk tangan. Sehingga begitu, untuk bisa 2009 saya garis bawahi pernyataan Ketua Umum. Rektorisasi, revitalisasi, dan itu selain anggota tapi harus daurah. Sudah daurah, kemudian program-program kerakyatan, kemasyarakatan.
Depok itu saya sudah minta ketua Depoknya itu, DPD itu buka pasar. Jadi sekretariat itu menjual sembako, sehingga kemudian nanti berhubungan dengan rakyat dan kemudian berkembang sampai ke betul. Sebab jika sekolah politik berhasil, mereka tetap memerlukan wadah untuk kehidupan sehari-hari, dan kristenisasi berjalan secara optimal di Indonesia karena mereka membuka kegiatan-kegiatan UKM di daerah-daerah, bengkel, menjahit dan seterusnya. Karena itu Mas Sumi akan masuk sana, dan tidak usah teman-teman yang hadir di sini ada yang PKS, ada yang P3, ada yang PKB apa, tidak usah kecewa. Mas Sumi tidak akan mengambil masa PKS, Mas Sumi tidak akan mengambil masa PKB, Mas Sumi tidak akan mengambil masa Partai Umat. Mas Sumi akan mengambil masa PDIP, Mas Sumi akan mengambil masa Golkar, Mas Sumi akan mengambil masa Nasdem, Mas Sumi akan mengambil masa Gerindra, Mas Sumi yang masuk ambil masa partai-partai Katolik. Barangkali sebagai kata akhir, Kori tadi seperti mengkritik saya dan teman-teman, karena kata Kori tadi, orang-orang beriman itu mengatakan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Kabura maqtan illahi am taqulu ma la taqulun. Murka Allah bagi mereka melakukan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Seakan-akan Kori tadi tahu kondisi di Mas Sumi sehingga menyindir kita dengan ayat itu. Atau mungkin panitia yang bisikan, apa namanya? Baca ini karena ini banyak teman-teman, ada 100 orang di PP tapi yang datang itu cuma lu lagi seperti itu. Nah, karena itu maka ayat itu diakhiri oleh ketua umum tadi, Allah cinta bagi mereka yang berjuang dengan cara teratur seperti sab-sab satu bangun yang kokoh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah dari saya benar dari Allah. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.